Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa lagi bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan pagi ini. Seperti biasanya kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya menginspiratif dan juga mengedukasi serta menghibur teman-teman di rumah semuanya yang sedang menyaksikan tayangan Opini pada hari ini. Nah, hari ini aku ditemenin sama dokter cantik nih. Langsung saja saya sapa ya. Ini dia Dr. Tari Nasawida selaku Kepala UDD PMI Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Mbak Tari. Pagi Mbak Agnes. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Iya. kita mau kepo-kepo dulu nih. Sebenarnya Dokter Tari ini dinasnya di mana sih ya? Sebagai dokter apa sih? Ya kan? Itu sebenarnya kalau Mbak sendiri awalnya jadi dokter itu karena apa sih Mbak? Karena memang cita-cita dari kecil mau jadi dokter atau memang karena itu iseng gitu? Kalau saya sekarang tugasnya di unit donor darah PMI Provinsi Bengkulu sebagai kepala. Saya juga praktek di Poliklinik Higea Poltekkes Kemenkes. Kalau sore saya prakteknya di Apotek Madira di sebelah Bank BCA Padang Jati. Iya. Kalau kenapa bisa jadi dokter tuh emang cita-cita banget. Dari kecil kalau ditanya sama orang, sama papa, sama mama, nanti besar jadi apa? Menjadi dokter. Bahkan aku udah kuliah waktu itu 1 tahun di FKIP Fisika Unsri. Iya. Jadi ditanya sama profesornya, kamu nanti mau jadi apa? So aku diam. Teman-teman satu kelas udah jawab, mau jadi dokter, mau jadi dokter. Loh, kalau mau jadi dokter, kok kuliahnya di FKIP? Kalau mau jadi dokter kuliahnya di FK, bukan di FKIP. Akhirnya tahun kedua tes lagi, alhamdulillah lulus di kedokteran Uni. Terus kenapa waktu itu bisa sampai lolos di FKIP? Jadi penerimaan mahasiswa itu kan banyak jalur ya. Waktu itu aku coba tes jalur undangan, tes juga SNPTN ya, SNPTN. Lulusnya di pilihan kedua, lulusnya di FKIP Fisika Unsri. Berarti yang pertama itu kedokteran waktu itu ya? Iya, di kedokteran nggak lulus. Lulusnya di ekstensi. Tapi udahlah jalanin dulu lah yang SNPTN. Bimbel lagi, tahun depannya tes, alhamdulillah lulus. Oke, Bisa jadi berarti dokter. waktu di FKIP dulu kayak, aduh ini kayak bukan aku banget gitu Iya, ya. bukan. Akhirnya memutuskan untuk pindah. Ya. Tes lagi. Tes lagi waktu itu dan Iya. keterimalah di salah satu kampus di Bengkulu. Iya benar. Emang aslinya orang Bengkulu Mbak? Ya, kalau lahir udah di Bengkulu, besar di Bengkulu, sampai kuliah di Bengkulu. Jadi asli orang Bengkulu dong. Berarti kemarin sempat merantau sebentar ya waktu di FKIP? Iya, setahun. Setahun terus Oh, no, balik lagi ke balik Bengkulu. lagi ke Bengkulu. Oke, sebenarnya kalau jadi dokter ini sendiri sudah berapa lama Mbak? Dokter umum ya? Dokter umum udah, ini masuk tahun kelima ya. Tahun kelima. Iya. Ini tadi kan kita sebelum on air juga sempat cerita panjang banget ya Mbak ya. Ternyata untuk menempuh pendidikan menjadi dokter itu panjang prosesnya ya. Iya, panjang. Bisa berapa tahun tuh Mbak? Kalau yang normal ya, normal tuh ya 5-6 tahun. Kalau saya agak sedikit abnormal, 7 tahun. Santai. Santai ya? dikit, 7 tahun kalau saya. Oke, waktu itu sempat kuliah waktu itu pasti enjoy banget ya karena kan sudah basicnya di sana gitu kan. Iya. Happy sih, walaupun sedikit tertekan. Karena kuliah di kedokteran itu gimana ya? Berasa kayak dulu mikirnya kalau udah jadi anak kuliahan tuh udah pergi terus bisa nyantai, nongkrong gitu ya. Tapi setelah kuliah di kedokteran berasa kayak anak SMA. Masuk kuliah jam 7, pulang udah jam 4 atau jam 5. Tugas banyak, Iya. peran banyak. Terus setiap 4 minggu sekali kita ujian. Ujiannya banyak, jadi ya lumayan sih. Itu termasuk teori dan juga praktek ujiannya. Iya benar, teori sama praktek. Karena di kedokteran itu dia sistem modul kan, jadi per modul bahasnya. Ujian Oke. terus. Jadi berapa tadi? 5-6 tahun ya kalau misalnya kedokteran itu ya? Iya, 5-6 tahun sih yang normal Oh, ya. yang normalnya. Wah, berarti panjang banget perjalanannya sehingga bisa Panjang. jadi dokter ya. Dan itu Iya. pun harus koas lagi tadi kata Mbak ya. Iya, setelah esket kita koas lagi. Koasnya 2 tahun 3 bulan ya kalau saya hitung kemarin normal di angkatan saya ya. Itu 2 tahun 3 bulan karena panjang tuh, ada beberapa stase kita ikutin dari penyakit dalam, stase bedah,
stase saraf itu emang belajar satu persatu one by one. Berarti kalau dokter umum ini secara keseluruhan harus bisa menguasai ya? Iya, dia ada 144 kompetensi dokter umum yang harus dikuasain. Berat nggak sih jalaninya sebagai mahasiswa kedokteran waktu itu? Waktu jadi mahasiswa berat sih, Hmm. karena harus belajar terus kan. Sampai jadi dokter pun harus belajar terus, long life learning. Tapi karena emang apa ya, emang pengen banget sih jadi dokter, jadi ya enjoy aja. Enjoy. Dibawa happy ya. Iyalah. Waktu kuliah dulu berarti sering praktek ya, misalnya bedah gitu, operasi, dan juga tadi kita bahas soal otopsi ya jadinya. Kalau praktikum ada, kalau kuliah esket kita ada praktikum, ada di laboratorium ya. Kalau koas, kita kan koasistensi, ngikutin dokter spesialisnya, ngikutin konsulennya. Nah itu kita jadi koasisten, tergantung perintah dari dan pembelajaran yang akan kita, apa sih poin pembelajaran kali ini. Kalau lagi di stase bedah misalnya, ya udah berarti kita banyak di ruangan operasi, di ruangan OK. Kalau lagi stase kulit, kita belajarnya tentang kulit gitu. Iya. Jadi tergantung sama stase. Tergantung sama. Kalau kemarin koasnya di mana, Mbak? Di M Yunus, Rumah Sakit Bayangkara. Kalau forensiknya kemarin di Rumah Sakit Karyadi sama di Rumah Sakit Arga Makmur untuk kulit. Berarti selama 2 tahun setengah itu rolling ya? Rolling. Per berapa lama itu biasanya rollingnya? Ada yang kayak kasus besar kayak anak, penyakit dalam, bedah, sama Okjin itu 3 bulan sekali. 3 bulan kita rolling. Iya. Kalau stase kecil itu 1,5 bulan, 6 minggu. Kalau nggak nakal, kalau nakal diprolong ditambahin. Iya ya. Berarti kalau nakal bisa ditambah Bisa durasinya. ditambahin. Terus juga tadi Mbak bilang kalau misalnya koas ini ada yang sempat nggak lulus juga ya? Bisa nggak lulus juga? Bisa banget, makanya kalau dokter itu kan kita lebih ke pendidikannya, pendidikan ke praktikum sama attitude kan. Nah, jadi kalau banyak kurang ya udah nggak lulus. Iya benar-benar. Iya. Karena kan seperti yang Mbak bilang tadi ya, cara kita menyampaikan ke keluarga itu harus bisa diterima dengan Iya. baik dan juga harus bisa dipahami gitu kan. Iya, jadi dokter tuh nggak cuman sekedar harus menguasain teori gitu kan, tapi kita juga diajarin kode etik, diajarin juga komunikasi efektif, terus diajarin juga cara mengedukasi ya KIE-nya ke pasien, gimana sih apa penyakitnya ini, gimana perjalanannya, terus bayangan ke depannya seperti apa kan, juga harus memberikan suportif ke pasiennya ya supaya bisa dimengerti juga. Jangan sampai nanti oh ini flu bu, batuk, tapi pasiennya udah overthinking kemana-mana kan. Iya, iya, Nah itu iya. kita harus bisa mengedukasi, oh ini flu batuk biasa, bisa sembuh, bisa diobatin. Oh ini dok, saya baca di Google, ini batuk saya ini jangan-jangan kanker paru. Iya, iya, Nah, itu iya, kan iya, udah iya. banyak tuh yang kadang sakit kepala, kayaknya saya tumor otak deh dok. Iya iya Ya kan? iya. Nah kalau kita nggak bisa ngedukasi itu ke pasien, kemana-mana nanti terapinya. Berarti Apa sempat namanya? pernah ada pasien yang seperti itu ya? Ada. Karena kan masyarakat sekarang tuh kalau misalnya sakit sedikit searchingnya di internet Google. gitu kan, Iya, di Google. benar. Ini saya sakit apa nih kan, gejalanya apa tuh gitu. Iya bener, kayak kemarin kayaknya sakit kepala deh dok, apa saya tumor otak gitu. Waduh, Ngeri banget. udah berapa lama sakit kepalanya? Terus kita anamnesis kan, tanya dulu udah berapa lama, gejalanya seperti apa. Oh udah, kita cek dulu tensinya, cek dulu kolesterolnya, ternyata kolesterolnya yang tinggi, nih sakit kepalanya nih karena ini bukan tumor gitu kan. Kita jelasin juga sakit kepala karena tumor itu punya punya gejala Gejalanya. khusus gitu ya, kayak gini. Oh enggak ada dok, ya udah berarti tidak mengarah ke tumor. Kita juga harus bisa ngeyakinin pasien kan, supaya mereka nggak overthinking. Iya. Pernah nggak sih nangani pasien yang memang mungkin emosinya lebih tinggi ya, gampang sensitif, itu gimana cara nanganinnya? Tergantung situasi ya. Kadang kita ngikutin juga alurnya pasien. Kita nggak bisa dong memaksa edukasi kita ke pasien dan harus diterima pada saat Iya. itu. Kalau dia lagi sedih, ya kita berempati, sebagai dokter berempati, mengerti dulu kondisi dia. Kadang-kadang kita juga harus membenarkan dulu nih apa yang dimaksud sama si pasien, misalnya kayak ini ya, dok, dia selalu datang ke kita nangis, ngeluhkan nyeri lambung gitu kan. Nyeri lambung, dikasih obat, udah gonta-ganti obat juga, dia udah keliling ke dokter-dokter nggak sembuh-sembuh juga gitu kan. Nah yang ini terus setiap datang nangis terus sampai kita nggak bisa
menggali nih keluhan nyeri perutnya karena apa. Dia selalu datang nangis ngeluhin nyeri perut. Itu kita harus, oh ya udah Bu, nih sakit perutnya karena apa. Terus kita adalah ya teknik anamnesis gitu. Lama-lama kan kebongkar, oh iya dia punya masalah pribadi. Yang akhirnya yang kita terapi bukan nyeri perutnya, tapi masalah perasaannya yang menimbulkan gejala di perut. Terus kadang-kadang fase menenangkan itu butuh kadang sampai 3 kali 4 kali pertemuan baru ketemu nih, oh ini permasalahannya. iya, oh ini ternyata. Iya, berarti memang balik-balik sumber penyakit itu dari kita sendiri ya. Bisa jadi Itu masalah kita yang terlalu kita pendam, mungkin kan bisa menjadi penyakit ternyata Mbak ya. Iya, makanya kalau kita lagi patah hati udah nangis aja, jangan tahan-tahan. Nanti nyeri jantung, nyeri dada. Berasa kayak aduh kok saya lagi sakit jantung ya. Saya pernah dapat tuh. Iya. Anak kuliahan kan, datang nyeri dada. Secara postur bagus, di anamnesis bagus, tapi nyeri dada terus. Rekam jantung bagus, nyeri dada terus. Akhirnya kita tanya kan, ada keluhan apa, ada masalah nggak, ada itu. Putus cinta. Waduh. Iya, tapi jadi nyeri dada. Iya ya, karena kan? dipendam. Ya udah, nikmatin aja. Kalau misalnya kita patah ada masalah hatinya. tuh nangis aja, Kalau mau nangis keluarin boleh, aja. iya, boleh cerita, cari teman lain, teman ya buat bercerita, sharing itu boleh. Oke, ini kan Mbak Tari juga di PMI ya, di PMI Provinsi, Iya, benar. bagian Kepala UDD ya. Kalau stok darah sekarang gimana tuh Mbak pada saat Nih, Ramadan ini? Alhamdulillah stok darah se-Provinsi Bengkulu kita ada 4 unit donor darah. Yang 1 unit donor darah PMI Provinsi di Pasar Baru, yang 2 unit donor darah PMI Kota di RSM Yunus, Iya. yang ketiga di unit donor darah PMI Rejang Lebong di dekat Rumah Sakit Rejang Lebong, sama satu lagi unit donor darah PMI Bengkulu Utara itu ada di Rumah Sakit Bengkulu Utara, Rumah Sakit Harga Makmur. Berarti di kota ada 2 dan di Rejang Lebong sama di utara. Ya? Iya. Kalau yang di provinsi juga fungsinya backup untuk yang di kabupaten kan, Iya. 7 kabupaten yang nggak ada UDD-nya. Alhamdulillah stok darah selama bulan puasa ini kita kejar-kejaran Mbak. Stoknya ada, cuman kita keteteran sama stok darah A. Oke. Stok Karena sedikit ya. banyak sih kemarin dapat, tapi kebutuhan pasien yang bergolongan darah A itu lebih banyak. Iya, jadi emang kita kayak kejar-kejaran nih. Makanya kita sekarang mobile, donor darah mobile, habis buka puasa ke masjid-masjid itu insya Allah menjangkau para pendonor darah sukarela. Oke, Mbak Tari, kita akan jeda senak, nanti akan kita bahas lagi ya terkait dengan tema kita, yaitu setetes bermanfaat. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.